Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Satu lagi alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Kingdom of Heaven yang rilis pada tahun 2005, mengulas salah satu peristiwa terbesar sepanjang sejarah keagamaan, bahkan disebut sebagai awal ketegangan umat Muslim dan Kristiani. Film ini mungkin dinilai sensitif karena menyangkut kepercayaan, akan sangat berpotensi menimbulkan gagal paham jika tidak menontonnya hingga akhir cerita. Film ini pun tidak bertujuan menyudutkan salah satu pihak. Sejarah tetaplah sejarah, biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Maka sebagai umat beragama dan warga negara yang beradab, bijaklah dalam berkomentar ataupun menyaring setiap informasi yang ada di film ini. Tanpa berlama-lama, langsung masuk alur ceritanya. Berawal pada tahun 1184 dari salah satu kota di Prancis, kita diperkenalkan dengan seorang pria pembuat pedang bernama Balial, di mana pria ini sedang berduka setelah istrinya meninggal tanpa sebab. Pada momen Balial sedang bekerja, ia didatangi sekelompok tentara salib di bawah komando ketuanya yang bernama Godfrey. Bukan untuk memesan pedang, Godfrey memang sengaja menemui Balial yang ternyata merupakan anak kandungnya yang selama ini dia cari-cari. Untuk menebus rasa bersalahnya, Godfrey mengajak Balial menuju kediamannya di Yerusalem. Awalnya Balial menolak dan lebih memilih tinggal di tempat mendiang ibunya itu. Pada malam harinya, Balial didatangi kakak tirinya yang setiap kali bertemu selalu mengintimidasinya. Kakak tirinya ini tidak pernah menyukai kehadiran Balial di desa tersebut. Batas kesabaran Balial mulai habis saat dia disinggung soal kematian istrinya. Dia pun meluapkan emosinya dengan menusuk dan menjebloskan kakak tirinya itu ke dalam kobaran api. Balial yang merasa tidak aman lagi, akhirnya memutuskan untuk pergi menyusul rombongan ayahnya yang menuju Yerusalem. Singkatnya, Balial kini sudah bertemu dengan kelompok Godfrey. Saat momen istirahat perjalanan, Balial sempat diajari cara menggunakan pedang. Di tengah sesi latihan pedang, tiba-tiba datang sekelompok pasukan yang sedang mencari Balial akibat telah membunuh kakak tirinya tempo hari. Namun Godfrey tentu saja menolak untuk menyerahkan anaknya, sehingga terjadilah pertarungan di antara kedua belah pihak. Pertarungan itu dimenangkan pasukan Godfrey, namun beberapa harus terluka termasuk dirinya. Perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai ke pelabuhan Messina, Italia. Di sana, kondisi Godfrey semakin memburuk akibat luka yang dia alami. Godfrey yang merupakan seorang raja di sebuah kota bernama Libellit, saat itu juga langsung mewariskan tahtanya kepada Balial. Hari berikutnya, Balial melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem melalui jalur laut. Tapi sayang, kapal yang ia gunakan harus hancur diterjang badai. Bahkan semua awak kapal meninggal dan tersisa Balial seorang. Balial terdampar di sebuah pantai yang penuh dengan bongkahan kapal. Lama berjalan, Balial kemudian melihat seekor kuda tanpa tuan sedang terikat di sebuah perahu. Namun saat dibebaskan, kuda tersebut malah kabur. Dengan terpaksa Balial berjalan kaki melewati panasnya gurun pasir. Namun tanpa disangka, saat Balial hendak minum di sebuah oase, kuda tersebut tiba-tiba nongol di sampingnya. Tak lama berselang datang dua orang pengembara yang mengaku-ngaku pemilik kuda tersebut dan hendak merampasnya dari tangan Balial. Balial jelas enggan melepas kuda itu, hingga jalur pertarungan pun ia tempuh demi mempertahankan kuda liar tersebut. Balial berhasil menang 1 lawan 1, sementara satu orang lagi ia jadikan sandera. Balial menyuruh orang tersebut menuntunnya hingga sampai kota Yerusalem. Singkat cerita, Balial pun tiba di Yerusalem, Palestina. Melihat Balial yang membawa pedang Godfrey, orang-orang di sana pun menghormati dan memperlakukan Balial layaknya seorang raja. Dipandu asisten pribadi Godfrey, Balial diajak berkeliling kota Yerusalem. Ia sempat melihat beberapa tentara salib yang sedang menjalani hukuman akibat menghilangkan nyawa orang Arab. Diketahui saat itu,
sudah ada perjanjian damai antara pihak salib dengan pimpinan Arab yaitu King Saladin. Siapapun yang melanggar, maka pantas diberi hukuman. Selesai berkeliling, Balial diundang untuk menghadiri jamuan makan para anggota kerajaan. Di antaranya ada pasangan suami istri yang bernama Guy de Lesseinen dan istrinya Siblia, serta anggota lain yaitu Tibelias. Kehadiran Balial tidak disukai oleh Guy de Lesseinen yang bahkan pergi dari tempat itu. Selesai acara itu, Balial disuruh menghadap Raja Baldwin, rajanya para raja dari pasukan Kristiani. Raja ini mengidap penyakit kusta hingga seluruh badannya dibalut kain dan wajahnya ditutup sebuah topeng. Raja Baldwin menugaskan Balial untuk melindungi kampung halaman mendiang ayahnya, yaitu kota Libelin. Atas perintah itu, Balial pergi ke kota Libelin. Sampai di Libelin, Balial diberikan 100 hektar lahan dan beberapa hewan ternak. Namun tanah-tanah Libelin sangat gersang dilanda kekeringan, mustahil untuk bercocok tanam. Balial berinisiatif memerintahkan warganya untuk membuat sumur mencari sumber mata air. Sekian lama berusaha, mereka pun berhasil menemukan sumber air. Dengan semangat mereka mengalirkan air tersebut ke arah ladang pertanian. Kota ini juga kedatangan Siblia beserta rombongan. Dia bilang akan ikut menginap beberapa hari di Libelin. Seiring berjalannya waktu, diam-diam Siblia ini punya perasaan suka terhadap Balial. Sadar punya perasaan saling suka, keduanya pun menjalin hubungan rahasia. Kota Libelin lambat laun menjadi kota yang hijau subur di bawah kepemimpinan Balial. Di tempat lain, Guy de Lesseinen dipengaruhi oleh Reynald untuk membuat kekacauan dengan membegal orang-orang Arab yang hendak melintasi padang pasir. Hal itu diketahui Raja Baldwin yang segera mengumpulkan para pelaku. Ia khawatir hal tersebut akan memicu peperangan dengan kaum Arab pimpinan Saladin. Dan benar saja, 200.000 pasukan Raja Saladin dikerahkan menyerbu perbatasan Yerusalem. Balial yang posisinya dekat dengan wilayah itu coba mencegat pasukan Saladin dengan jumlah tentara seadanya. Tentu saja usahanya itu sia-sia. Pasukan kecil itu disikat dengan mudah oleh pasukan Raja Saladin. Bantuan pun datang dari pasukan salib yang dibawa oleh Raja Baldwin. Di sana, kedua pimpinan dari masing-masing kubu pun melakukan negosiasi perdamaian kembali. Raja Baldwin berjanji akan memberi hukuman pada Guy dan Reynald atas perbuatan mereka. Setelah peperangan besar berhasil diredam, Raja Baldwin memasuki kastil untuk mengadili Reynald, si tukang adu domba, dengan cara menjebloskannya ke dalam penjara. Di momen itu pula, Raja Baldwin yang kondisi tubuhnya semakin memburuk akibat kusta yang ia derita sejak lahir, harus segera ditandu meninggalkan kastil. Di sisa-sisa nafasnya, Raja Baldwin menunjuk Balial untuk menikahi adiknya yaitu Siblia, yang sebenarnya masih berstatus istri Guy de Lesseinen. Namun permintaan ini ditolak oleh Balial karena dia tak mau dicap sebagai perebut istri orang. Sang raja pun akhirnya memanggil Siblia, sang adik, untuk terakhir kalinya. Ia berencana mewariskan tahta pada anak sematawayang Siblia sebagai raja berikutnya. Sebelum akhirnya King Baldwin pun sampai di ujung usianya. Esoknya, putra sematawayang Siblia resmi dinobatkan sebagai raja baru. Namun beberapa hari setelah penobatan itu, Siblia baru menyadari bahwa anaknya memiliki riwayat penyakit yang sama seperti Raja Baldwin. Dengan sangat terpaksa, dia pun mengakhiri hidup anaknya tersebut karena tidak mau ketika anaknya dewasa nanti harus menderita seperti Baldwin.
Mau tak mau, mahkota kerajaan pun harus diberikan kepada Guy de Lusignan. Dan untuk mempatenkan tahtanya, yang dia lakukan pertama adalah melenyapkan Balial. 3 pasukan pun dikirim ke Libelin untuk menyingkirkan Balial. Beruntung Balial bisa bertahan dan menghabisi 3 tentara kiriman itu. Di bawah kekuasaan de Lusignan, Reynald dibebaskan untuk menebar teror pada kaum muslimin. Bahkan ia tak segan untuk merenggut nyawa seorang perempuan, adik kandung dari King Saladin, raja penguasa Arab. Tiga pasukan pun diutus Raja Saladin untuk menjemput jasad adiknya. Namun, 3 pasukan itu malah ikut dihabisi oleh tangan Guy de Lusignan sendiri. Lebih parahnya, si Raja Songong itu mulai menyatakan perang pada Raja Saladin. Ribuan pasukan dengan perlengkapan perang segera dikerahkan untuk bertempur dengan pihak Saladin. Sebelum mereka berangkat, Balial dan Tibelias berusaha mencegah dan menasehati raja itu agar tidak meninggalkan benteng. Balial yakin para pasukan salib itu akan sangat mudah dikalahkan, ditambah jarak perjalanan yang jauh dengan resiko dehidrasi tinggi. Namun saran Balial hanya dianggap saran seorang pandai besi yang tak berguna, sampai Balial memutuskan untuk tidak ikut berperang dan memilih stay di benteng pertahanan. Walhasil, saat di perjalanan, sebagian pasukan salib tumbang dehidrasi akibat strategi Raja Saladin yang mencemari udara dengan membakar dedaunan kering. Sesuai prediksi Balial, tentara salib kalah telak dan hanya menyisakan beberapa prajurit yang masih hidup untuk dijadikan sandera, termasuk Guy de Lusignan. Sementara Reynald langsung dieksekusi King Saladin karena sudah sangat melebihi batas. Beberapa hari setelah itu, Balial dan pasukannya tiba di lokasi pertempuran. Ia tertegun melihat ribuan tentara salib berserakan menjadi lautan jenazah. Tapi Balial menyadari semua ini akibat ulah kotor pihaknya sendiri. Ia pun segera kembali ke Yerusalem. Tahu Yerusalem akan diserang, Balial sibuk memperkuat pertahanan dan merancang beberapa jebakan. Dan benar saja, tiba malam hari, tentara Saladin menghujani kastil dengan meriam api. Melewati siang dan malam, serangan terus dilancarkan. Pasukan salib pun sempat memberi serangan balasan dengan beberapa meriam yang sama dan ratusan anak panah. Tentara Saladin coba masuk kastil melalui jembatan kayu menara. Namun strategi itu berhasil dibaca oleh pasukan salib yang langsung membakar seluruh menara. Hari demi hari pertempuran berlalu. Ribuan prajurit dari kedua pihak telah gugur begitu saja. Esok harinya, pertempuran kembali dimulai. Pertempuran terakhir yang menjadi puncak penentuan. Pasukan muslim mengubah strategi untuk mengincar sisi paling lemah tembok kastil. Dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, mereka menjebol masuk dan memenangkan pertempuran. Meskipun pasukan muslim jelas sudah menang, tapi Raja Saladin yang bijaksana membuat kesepakatan dengan Balial untuk menyerahkan sepenuhnya hak atas kota Yerusalem. Sebagai gantinya, King Saladin akan mengampuni dan menjamin keselamatan para warga Yerusalem hingga sampai ke perbatasan tempat para umat Kristiani. Balial yang merasa diberi kesempatan hidup saja sudah untung, akhirnya dengan sukarela menyerahkan Yerusalem. Pertempuran berakhir, King Saladin memasuki Masjid Yerusalem untuk pertama kalinya dan melakukan sujud syukur. Sementara Balial, si Belial, dan rombongan umat Kristen yang masih selamat
melakukan perjalanan menuju tempat asal Balial di Prancis dengan hidup damai tanpa pertempuran. Di akhir film, Balial didatangi para tentara Inggris untuk mengajaknya kembali bertarung merebut kota Yerusalem. Namun Balial lebih memilih hidup damai sebagai pandai besi pembuat pedang. Apa yang dilakukan tentara Inggris selanjutnya, dan bagaimana nasib Yerusalem serta Palestina saat ini? Entahlah, film pun berakhir.